Pada saat itu gue waktu jam setengah 6 sore lah. Nah tiba-tiba gue udah di satu tempat sama berpisah gitu nih teman-teman yang lain. Udah lah tuh azan maghrib, posisinya azan maghrib. Itu kebun itu nggak tahu temen gue nggak tahu atau gue lagi hawa atau gimana. Itu temen gue manggil gue. Dia pelan manggil gue. Nadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Balai Gondrong di sesi Poskoib season ketiga. Kali ini saya mendatangkan narasumber teman saya. Dia ingin berbagi cerita tentang pengalaman misterinya di waktu kecil ya. Nah, kita langsung aja ke narasumbernya. Gimana bro? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Jadi gimana? Bisa langsung ceritain aja. Langsung aja nih ya, langsung sambil ngerok-ngerok aja. Iya, kita sampai aja. Oke, dulu sih, ini mah dulu ya, gue waktu kecil sih, waktu SD lah, zamanan SD gitu kan. Kelas 5 deh, kelas 5, kelas 6 itu beberapa tahun yang lalu. Gue sempet ada pengalaman, ya sebenarnya apa ya, dibilang pengalaman mistis dibilang enggak gitu, cuman nggak tau lah apa gitu. Gue pernah sempat punya pengalaman tuh pada saat itu. Gue waktu jam setengah 6 sore lah, gue itu ngaji ya, namanya ngaji. Sebelum ngaji setengah 6 itu gue di sekitaran musola lah gitu kan, main-main dulu atau gimana sama teman-teman lain gitu kan. Itu pas mau menjelang maghrib gue sempet mau main petak umpet. Nah sedangkan teman saya yang jadi itu yang ditutupin tuh. Yeah. Nah gua sama teman-teman berpencar kan. Nah tiba-tiba gua udah di satu tempat sama berpisah gitu sama teman-teman yang lain. Pada saat itu udahlah tuh azan maghrib, posisinya azan maghrib udah itu permainan selesai dan tiba-tiba pada saat gue mau nyamperin ke musola tuh, itu ada salah satu kebun. Sebelum ke musola itu ada kebun. Nah itu kebun itu nggak tahu temen gue, nggak tahu atau gue lagi halu atau gimana ya. Itu temen gue manggil gue, dan manggilnya pun nggak apa ya, Nggak nama gitu atau gimana? nama, cuman nggak semesti kayak orang normal kayak biasanya. sepantaran gitu Ya, sambil dia pelan manggilnya. Nadli, nama gue kan Nadli. Nadli, kalau orang normal kan mungkin, "Oi Nadli, di sini." Nah betul. gitu kan. Ini dia beda banget gitu loh. Dia kayak yang ada tempo irama Nadli, ya kayak di film-film lah gitu kan. Gimana nggak merinding gitu kan. Coba lah kalau lu kayak gitu posisi kayak gimana? Ya, lumayan sih ya. Tapi itu kisaran jam berapa ya untuk pas main sorenya tuh lebih jam berapa sore mau berangkat ke ngaji terus main petak umpet itu kan kisaran jam itu berapa ya? Tadi gua sempat mau sholat maghrib tuh setengah 6. Setengah 6-an. Nah itu sekitar jam setengah 6. Berarti selesai ngaji sebelum ngaji. Sedang ngajinya kan habis maghrib tuh. Oh iya, berarti Sholat sebelum maghrib. ngaji main sama teman-teman pengajian ngaji itu sambil nunggu maghrib gitu ya. Sambil nunggu azan maghrib kita main dulu kan, main petak umpet. Terus situ gua masih mikir, gua sempat berhenti di situ tuh pas yang temen gua manggil itu. Gua sempat berhenti, gua agak bingung gitu. Temen gua bukan, tapi kok manggilnya dengan kayak gitu. Gua agak ragu dan akhirnya gue milih tinggalin lah. Langsung pada saat itu kan udah azan juga. Gue langsung mau ambil air wudhu. Nah pas di tempat air wudhu itu teman gue ada di situ yang manggil di tempat yang tadi. Nah gue kaget ini bener apa enggak, sedangkan tadi dia di sana. Gue duluan gitu ke musola gitu kan. Gue tanya tuh, "Lu tadi manggil gue?" "Enggak," kata dia. "Gue di sini," kata dia, "dari tadi di nungguin azan." Lah gue sempet berpikir, ini gue apa gitu ya, gue bener apa enggak gitu. Gue tanya sekali lagi dong ke temen gue itu,
bener nggak lu tadi di sana manggil gue? Enggak, kata gue di sini dari tadi habis main petak umpet gue langsung ke musola karena udah azan kan. Dan ya itu sebenarnya apa ya, gue bingung antara bingung itu yang manggil gue itu siapa gitu loh, beneran temen gue cuman mau nakut-nakutin atau ngeledek, atau kan si itulah gitu lah. Sedangkan posisi maghrib juga kan katanya kan gini kan, banyak Ya, itulah kalau gitu kan. maghrib bisa apa, kalau ya kebetulan saya juga kan orang Jawa nih, kita nih satu daerah kebetulan si abangnya juga kan ini main YouTube juga, nge-share via chatting punya kisah misterinya di waktu kecil gitu. Tapi kecilnya itu kisaran umur berapa ya Mas ya? Sekitar Umur kelas 5 SD lah, kelas 5 SD. kelas 5 SD itu sekitaran kelas 5 SD itu tragedi ya sebutnya ya. Dan gue pun masih ingat sampai sekarang gitu, karena itu satu-satunya gue sih ngeliat langsung belum gitu kalau wujud yang ininya gitu ya. Tapi kalau untuk berwujud yang menyerupai temen gue, yaitu baru sekali itu, dan itu pun masih teringat sampai sekarang. Itu udah berapa puluh tahun lah gitu kan. Terus setelah selesai sholat maghrib, terus selesai ngaji yang biasa rutinitasnya, setelah itu apa? Setelah itu pulang ke rumah, pas di perjalanan masih ada yang gangguin lagi atau nemuin lagi makhluk yang sama waktu sebelum maghrib itu? Enggak, itu selesai gua sholat maghrib sama ngaji selesai, gua langsung pulang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa di perjalanan, dan gua langsung nanya ke nyokap lah, ke nyokap gitu kan. Tadi gini gua diceritain, nyokap gua nangis, nggak tahu kenapa, gua bingung kan. Nyokap gua nangis, untung katanya nggak disamperin gitu loh. Mungkin ya orang tua dulu kan ngerti, paham gitu kan, posisi maghrib terus kayak gini. Untung nggak disamperin. Kalau disamperin mah udah nggak tahu lah gitu. Mungkin nggak bisa pulang atau gimana. Kebawa mungkin ya, Nah, mungkin sama makhluk gitu ya. Mungkin ya, alhamdulillahnya sih sampai sekarang gue masih ada di sini karena nggak terbawa inilah gitu kan. Alhamdulillah banget sih itu yang paling menurut gue pengalaman mistis yang benar-benar wah banget gitu. Tapi kalau untuk yang tadi gue bilang, untuk melihat penampakan yang gini ini, alhamdulillah sampai sekarang ya amit lah. Penampakan langsung itu belum pernah ya? Belum pernah, dan nauzubillah lah, amit-amit jangan sampai sih kalau ya. Mungkin untuk pembahasan masa kecil ini, cerita mistis masa kecilnya Bang Nadi ini sedikit, kadang hampir setiap anak kecil mungkin ya. Kan katanya emang anak kecil tuh masih polos, masih suci, masih bisa istilahnya lihat hal-hal seperti itu masih bisa lah gitu, masih bisa gitu ya. Mungkin karena itu juga ya, semasa kecil masih, apalagi di daerah kan kita masih banyak pohon atau segala macam perkampungan gitu lah ya, perkampungan. Beda kalau di kota kan beda lagi gitu. Terus setelah hari berikutnya itu, atau ada gangguan hal yang sama lagi, atau jalan seperti biasanya pas main sama anak-anak teman-temannya lagi gitu? Kalau untuk hari berikutnya, sehari, 2 hari, 3 hari itu masih aman, normal, nggak ada masalah apa-apa. Dan pas hari ke-7 seminggu lah. Satu minggu setelah kejadian itu gue sakit gitu loh. Sakit dan nggak tahu penyebabnya apa gitu loh. Dan dibawa periksa pun kata pihak puskesmas, ya mungkin di perkampungan puskesmas nggak ada rumah sakit, jauh, ada sekalinya ada juga jauh gitu kan. Periksa ke puskesmas itu nggak ada apa-apa, katanya sehat ya. Akhirnya ke orang tua lah, gue nanya ke orang tua. Dari orang tua bilang, yang pintar ya, orang tua yang pintar ya, dia bilang ini ketempelan gitu. Katanya ada yang suka. Kemarin pernah ngeliat apa, kata orang tua itu. Saya sih nggak ngeliat apa-apa, saya jawab kan. Saya nggak ngeliat apa-apa, cuman ada teman itu nggak kayak biasanya manggil nama, dan itu pun kayak orang lemes gimana sih gitu manggil namanya. Terus orang tua itu langsung, untung nggak ikut, udah bisa nebak gitu loh sebelum gua ngomong.
gua ini dia udah bisa nebak gitu. Untung kamu nggak ikut, coba kalau ikut kamu mungkin udah nggak ada, karena dia suka sama kamu, jadi kamu harus ikut dia, kata orang tuanya gitu. Dan gue di situ, gue sama nyokap gue nangis gitu. Gimana sih ya, gue nggak percaya ya, sebenarnya percaya nggak percaya gitu, cuman setelah kejadian itu ya gue percaya kalau makhluk itu adalah di samping kita gitu, walaupun beda alam ya. Berarti jawabannya sama kayak orang tua dari abang juga ya, maksudnya jawaban yang sama pas di Ya. hari pas habis Kejadian. pulang dari ngaji juga sama gitu. Eh, Tapi akhirnya juga nangis juga pas denger cerita dari nangis. orang tua yang lainnya juga, maksudnya lebih ke nanya ke orang pintar kali ya, ataupun Pak Ustadz ataupun Ya, Pak itulah. Ustadz kali ya. Gitu. Terus selepas itu apa dari orang tuanya abang itu ada lebih ngerasain yang sama kayak abang yang kemarin kan? Kalau untuk orang nyokap gue sendiri sih nggak ada, mungkin nggak mau cerita kali ya ke gue ya. Soalnya pas habis kejadian itu nyokap gue tuh kayaknya ngaji dianterin. Oh ya kan? Musolanya nggak jauh sih Oh, dari nggak jauh. dari rumah gue, nggak jauh, sekitar paling 100 meter lah gitu. 100 meter nggak jauh kan, dan itu pun posisi pinggir jalan gitu. Cuman kalau untuk di depan musola itu jalan raya, tapi di belakang musola itu kebun. Nah, makanya kita sering main petak umpet di situ. Oh iya. Namanya juga anak-anak dulu kan, kita nggak tahu kalau mau maghrib gini gitu kan. Ya alhamdulillah lah, gue masih bersyukur banget sampai sekarang gitu. Coba aja kalau waktu itu gue ngikut pas dipanggil, gue nyamperin gitu, nggak tahu gue jadi apa sekarang gitu. Oke, bersyukur ya gitu Ya maksudnya. alhamdulillah gitu. Syukur, alhamdulillah akhirnya ya mungkin karena udah takdirnya juga gitu, harus Iya sih. nggak harus ikut makhluk yang itu kali ya gitu. Ya alhamdulillah gitu kan. Ya mungkin sekian cerita dari Bang nantinya. Untuk yang belum subscribe, untuk yang komen boleh, mungkin ada yang punya cerita-cerita misteri, cerita-cerita mistis yang menarik, bisa kirim ke kolom komentar atau email juga, di email saya juga boleh di Balai Gondrongnya. Jangan lupa like-nya juga, dukung channel ini biar terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.